Good morning and with today. Shalom, haleluya. Selamat pagi untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya ingin sampaikan suatu pesan untuk kita semua ya teman-teman ya. Dimana zaman sekarang seperti zaman Nabi. Jadi kita boleh belajar. Kejahatan merajalela dimanapun seluruh dunia. Saya katakan bahkan di Indonesia. Kita sebagai orang yang sudah percaya menerima kasih karunia, belajarlah seperti Nuh. Hidup benar. Untuk hidup benar harus dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama. Karena Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kehidupan kita sama seperti Yesus Kristus. Yang hidup benar menyenangkan hati Bapa. Ya, penting. Memang tidak mudah di dunia yang semakin gelap ini, semakin jahat. Selalu ada tawaran, iming-iming, bahkan apapun jebakan iblis yang ingin membuat kita utuh jauh dari Tuhan. Tetap saya katakan, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan hidup di dalam firman-Nya, kebenarannya. Karena firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup benar, hidup di dalam jalan kebenaran. Yang kedua, tidak hidup dalam cemar. Artinya berjaga-jaga, ya, tidak hidup dalam kejahatan. Sudah tahu tidak membawa dirinya, mencemplungkan dirinya, ya, berjaga-jaga senantiasa, waspada senantiasa, jangan sampai jatuh. Ya, kalau kau saudara jatuh di dalam dosa, sebagai orang Kristen saya katakan bangkitlah, lekaslah kembali, bertobat. Tuhan Yesus tetap menerima saudara, mengampuni salah saudara. Yang terakhir, saya ingin buka Alkitab ya, supaya tidak kita salah ya saudara ya. Saya rindu kita lihat di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang ke-9. Yang pertama, Ayub itu benar, tidak bercela dan bergaul karib. Yang ketiga, bergaul karib. Sekalipun banyak tawaran dunia, ini dan itu dan sebagainya, tetaplah punya hubungan akrab dengan Tuhan. Jangan jauh dari ibadah. Ibadah jangan jadikan rutinitas, doa jangan jadikan rutinitas, penyembahan jangan jadi ikut-ikutan. Tetapi biarlah dari hati yang murni, kerinduan yang dalam, saudara merindukan Dia. Ibadah menjadi hubungan. Saudara menjadi hubungan, punya hubungan akrab, hubungan yang intim, bergaul karib dimanapun saudara berada. Saudara bisa bercerita, berkomunikasi dengan Yesus. Saudara bisa berkomunikasi dengan Dia. Saya percaya Roh Allah yang ada dalam diri kita bukan Roh Allah yang dibatasi yang dapat dibatasi, tidak. Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi mari di dunia yang jahat ini, 3 hal ini harus kita ada dalam diri kita, yaitu hidup dan benar, tidak bercela, bergaul karib dengan Allah selalu. Dan yang keempat, tetaplah bersaksi sekalipun engkau tidak dihargai, tidak dihormati. Tetaplah memberitakan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Karena pada zaman Nuh pun, Nuh sambil membuat perahu yang disuruh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi hanya satu keluarga saja yang diselamatkan. Kenapa? Yang lainnya masa bodoh, tidak mau dengar, menganggap Nuh itu orang bodoh, tidak benar, tidak mungkin. Tetapi akhirnya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Jadi masih ada hari waktu yang tersisa ini. Beritakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jadilah generasi seperti Nuh yang hidup dalam kebenaran, yang tidak bercela, menolak hal yang salah, berani menolak yang salah. Yang ketiga, bergaul karib. Kenapa demikian? Karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya, diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita diselamatkan. Itu semua karena pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, saya dan saudara menerima keselamatan, itu kasih karunia. Kita hargai kasih karunia itu, keselamatan yang diberikan kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Bye-bye.